Halo Sobat Kupas, selamat datang di kumpulan podcast Anak Sekolah. Saya Antoni Satrio Saputra dan pada edisi kali ini kita akan membahas tentang peran dan strategi humas dalam meningkatkan kualitas pendidikan SMK. Minggu ini kita kedatangan tamu hebat. Tamu kita adalah Bapak Andu, SPD, MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah di bidang hubungan masyarakat. Terima kasih telah bergabung Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah Bapak sehat ya. Oke Bapak, sebelum kita mulai mungkin boleh diceritakan dulu Bapak sejarah sebelum Bapak menjadi guru, bahkan sampai akhirnya menjadi seorang wakil kepala sekolah di bidang humas. Bapak boleh diceritakan? Ya baik. Kalau ceritanya panjang sekali sebenarnya. Tidak apa kan? Singkatnya saja Bapak. Iya singkatnya saja. Jadi Bapak ini sebelum jadi guru kan tentunya kuliah dulu. Ya Bapak kuliahnya di IKIP Ujung Pandang. Gimana itu Bapak? IKIP Ujung Pandang. Ujung Pandang itu nama dulunya Kota Makassar. Jadi sekarang berubah juga. Nama perguruan tingginya adalah Universitas Negeri Makassar. Jadi Bapak alumni dari sana S1-nya setelah lulus tahun 1995. Sebelum lulus Bapak sudah mengajar di STM. Dulu namanya STM, Sekolah Teknologi Menengah. Nah, Bapak mengajar di STM Pancamarga Ujung Pandang waktu itu. Nah, istilahnya Bapak dulu honor di situ, honor sambil berjuang untuk lolos jadi pegawai negeri sipil. Jadi selama 5 tahun Bapak mengajar di sana di Kota Makassar, setiap tahun ikut CPNS. Tapi ya memang belum diberi kesempatan. Ya akhirnya Bapak mengambil keputusan tahun 1999 Bapak minta resign dari sana, memilih merantau ke Kalimantan Timur dengan tujuan ingin mencari rezeki halal untuk keluarga Bapak ya, untuk anak dan istri Bapak itu. Jadi itu. Nah, sesampai di sini ya berjuang lagi. Karena situasi belum apa namanya ya, Bapak baru sampai di Kota Samarinda, terus di apa namanya ada teman yang mengajar. Ya Bapak belum bisa, ingin berkarya di bidang lain dulu. Akhirnya Bapak bergabung di usaha keluarga di Kota Samarinda ini. Bapak gabung sampai berjalan 7 bulan. 7 bulan. Ya 7 bulan di Kota Samarinda ini. Bapak ikut tes CPNS, alhamdulillah lulus tahun 1999 itu juga. Jadi Bapak ini alhamdulillah baru 7 bulan di Kota Samarinda sudah diangkat menjadi guru PNS dan sejak itu bertugas di SMK Negeri 6 Samarinda mulai tahun 2000 sampai 2004. Alhamdulillah berjalan 4 tahun kurang lebih. SMK 10 Samarinda tahun 2004 berdiri. Bapak tertarik untuk pindah ke sini karena memang tenaga guru otomotif tidak ada sama sekali di SMK 10 Samarinda di awal berdirinya. Bapak langsung pindah ke sini. Alhamdulillah
SK-nya cepat keluar. Jadi Bapak pindah di SMK 10 Samarinda, bersamaan berdirinya SMK 10 Samarinda tahun 2004 sampai sekarang. Itu kalau di total sudah 20 tahun. Jadi Bapak jadi itu generasi pertama ya? Bapak itu boleh dikata pendiri atau generasi pertama, boleh dikata gitu loh. Pertama Bapak sudah diberikan kejurusan. Setahun berlalu Bapak diangkat menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Itu lama ya. Kesiswaan Bapak ini sampai tahun 2012. Ya, dari 2004 sampai 2012 Bapak pegang kesiswaan itu. Ya. Nah, dari 2012 itu kemudian Humas sendiri Bapak pegang dari 2012 sampai sekarang. Iya, jadi sekarang sudah di Humas, sudah 12 tahunan ya. Iya itu. Jadi alhamdulillah peran serta Bapak di dalam bagian kehumasan ini, Bapak melihat alhamdulillah ada kemajuan. Ya, seperti itu. Oke, Bapak, langsung kita lanjut ke pertanyaan utama, yaitu adalah apa peran seorang Wakahumas di dalam dunia industri? Peran Wakahumas ini sangat menentukan, ya, menentukan sekolah itu berkualitas atau tidak. Ya, Humas di dalam hal ini itu selalu giat. Ya, jadi Bapak selalu giat menjalin hubungan dengan dunia usaha, dunia industri. Pada dasarnya memang dunia usaha, dunia industri ini adalah pasangan abadi daripada SMK itu. SMK ini boleh kata kayak dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya. Contohnya, buktinya, dunia usaha, dunia industri itu main power yang dia pekerjakan di sana itu kan umum dari dunia SMK. Memang yang namanya praktek di dunia usaha itu wajib. Bahkan dari zaman dulu, ya, Bapak katakan sudah zaman dulu karena sudah berpuluh tahun yang lalu, saat SMK masih diberi nama STM. STM, ada SMA dan sebagainya kan, waktu itu sekolah kejuruan sesuai dengan ilmu yang dijalankan di situ, sesuai namanya. Ya, contohnya STM. Zaman dulu ada STM pembangunan. STM pembangunan itu lama belajarnya siswa 4 tahun. Nah, waktu itu PKL-nya itu 1 tahun. 1 tahun PKL. Nah, apabila selesai 1 tahun PKL ditarik ke sekolah, sudah tamat, itu waktu itu 85% siswa yang sudah melaksanakan PKL itu ditarik oleh perusahaan sendiri karena sudah matang. Ya, 1 tahun bekerja di situ, praktek di situ, magang di situ. Jadi perusahaan ya tidak akan mengambil dari
yang lain lagi. Ya itulah. Jadi kehumasan di SMK memang harus bergerak terus. Ya harus aktif, Kalau tidak aktif ketinggalan. Gitu. Bukan hanya di dunia usaha, dunia industri, tapi semua lembaga yang ada hubungannya dengan pendidikan ya. Ya bahkan ya bukan hanya itu. Ya, di lingkungan juga ya lembaga-lembaga yang kita ajak kerjasama sudah MOU itu banyak gitu. Jadi seperti itu. Bapak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa strategi yang digunakan oleh Wakahumas di dalam dunia industri, Bapak? Oh iya, ya itu tadi. Jadi Wakahumas ini kan penghubung ya. Ya sekarang ada istilah hubin ya, hubungan industri. Ya memang boleh dikata intinya memang ke sana. Kalau lembaga lain kan kapan-kapan saja ya, itu tidak rutin. Ya tapi kalau industri memang harus rutin. Ya strategi apa di sini perjuangan Bapak ya setelah SMK 10 ini dari awal sampai sekarang sudah alhamdulillah besar, sudah mendapatkan label sekolah pusat keunggulan, sekolah PK. Ya, maka Bapak sebagai wakil humas juga bergerak terus. Jadi ada satu yang sudah berjalan. Ini sebenarnya Bapak sudah perjuangkan lama. Ya, sudah dari kepala sekolah yang dulu-dulu sudah ajukan, tapi belum jadi. Ya, nanti setelah kepala sekolah yang dulu namanya Pak Fauji itu yang mendukung, akhirnya jadi namanya program unggulan ini adalah kelas industri. Nah, alhamdulillah kelas industri ini sudah berjalan dengan perusahaan PT Astra Isuzu dari tahun lalu. Program kelas industri ini kalau totalnya tahunnya itu 2 tahun. Tetapi aktifnya siswa di industri itu setahun. Ya. Di mana setahun itu terbagi-bagi lagi. 3 bulan di industri, kemudian 3 bulan ditarik ke sekolah. 3 bulan di sekolah, masuk industri lagi. Bolak-balik Bapak ya? Bolak-balik. Dan itu ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, itulah yang secara bergantian masuk. Jadi di industri tidak pernah kosong, gitu. Nah, kalau di total 4 kali bolak-balik berarti 4 kali 3 bulan itu 12 bulan, 1 tahun. Iya. Jadi Bapak yakin, ya, alumni dari kelas industri ini yakin itu sudah jadi juga matang. Ya, apabila industri contohnya Astra Isuzu mau merekrut manpower atau mekanik, ya sudah kenapa mau ambil dari yang lain? Ya, ada didikannya sendiri. Nah itu jadi produknya. Alhamdulillah sekarang kelas industri sudah berjalan tahun kedua ini. Ya. Jadi sudah 2 angkatan kita sebar di industri. Bahkan kelas industri untuk angkatan kedua ini menempati 4 perusahaan besar di dunia otomotif. Pertama, PT Astra International Auto 2000, Toyota ini. Yang kedua, PT Geraha Toyota. Yang ketiga, PT Astra International Daihatsu. Kemudian yang keempat, PT Serba Mulia Daihatsu. Jadi ada dua merek besar di dunia otomotif yang ditempati. Dan insya Allah ini alumninya akan jadi
main power di perusahaan-perusahaan besar itu. Ya. Baiklah Bapak, kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa sekali. Mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman kita. Ya. Oke. Ya, tapi sebelumnya satu lagi ya. Satu lagi. Ya, Pak. Sebelumnya. Ini karena kerjasama yang apik dengan perusahaan besar. Ya, kemarin ada manajer bengkel dari PT Astra International Daihatsu ya menawarkan, dan Bapak yakin ini luar biasa, menawarkan lagi di mana SMK 10 ini kan memiliki jurusan body repair atau body paint. Nah, ini pusat Jakarta ingin SMK 10 ini akan dijadikan bank mekanik khusus untuk tenaga body repair ini atau body paint ini. Ya, tidak tanggung-tanggung. Daihatsu Pusat Jakarta ingin SMK 10 dijadikan bank mekanik untuk seluruh Indonesia. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Ini harus ditangkap baik-baik. Iya, luar biasa. Dan satu lagi, 3 bulan sebelum anak-anak tamat, anak body tamat ini sudah diajukan kontrak. Diajukan kontrak. Sudah kontrak. Ya, dikontrak sudah. Berarti sudah bergaji dari perusahaan. Tinggal anaknya siap tidak ditempatkan di industri body di seluruh Indonesia. Ya, kalau Bapak sendiri ya itu lebih bagus diambil. Ya. Anak yang mau maju, kalian yang mau maju itu harus benar berani gitu. Jangan karena jauh Pak, saya enggak, jangan cengeng. Laki-laki. Kebanyakan kan laki-laki. Boleh kata 99% siswa otomotif itu laki-laki. Yang ada banyak cewek-cewek itu ya jurusan lain gitu. Dan untuk kalian ya, pesan-pesan Bapak ya, yang pertama kalian harus jaga baik-baik mental kalian. Kesiapan belajarnya harus dipelihara baik-baik ya. Kalau mental kurang atau mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, wah itu kasihan. Ya, jadi mental harus kuat. Ya, harus kuat di attitude. Ya, harus kuat di attitude. Harus terbiasa disiplin. Ya. Dan satu lagi. Yang paling menentukan kalian itu nanti yaitu ya tentukan kalian itu sekolah di sini harus punya cita-cita, ya. Iya. Punya cita-cita berarti punya target. Andaikan itu mau tembakannya harus ke situ, ya kan? Harus ke situ, harus kena tembakannya. Jadi cita-citanya itu ya seperti itu. Jangan cita-citanya rendah-rendah, targetnya pokoknya angkatlah cita-citamu setinggi langit. Ya, walaupun kalau jatuh tidak sampai terhempas ke tanah karena tingginya cita-cita itu. Itu. Jadi untuk mengejar masa depan kalian, ya memang harus punya cita-cita, harus punya target, harus punya motivasi. Gitu. Harus punya motivasi, harus punya semangat. Tapi jaga attitude-nya. Ya. Karena buat apa orang itu jenius, buat apa orang itu pintar, tapi kalau attitude-nya tidak ada, itu bahkan membahayakan. Ya. Sama sekali tidak laku di perusahaan atau di dunia kerja yang lain.
gitu. Jadi untuk itu ya kalian harus fokus ya, fokus belajarnya, cita-citanya harus jelas. Itu kamu sendiri ya pasti punya cita-cita mau jadi apa ya, itu target yang harus dicapai ya. Pokoknya berjuang untuk mencapai titik itu ya. Itu baik Bapak, terima kasih sudah memberi pemaparan yang sangat jelas tentang peran dan strategi Humas dalam meningkatkan kualitas pendidikan SMK. Terakhir, jangan lupa subscribe YouTube channel SMK Negeri 10 Samarinda Official dan follow akun Instagram SMK 10 Samarinda. Saya sebagai Antonius Satrio Saputra host Anda undur diri dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye.